Halo Elevators, ada banyak teman-teman yang mengeluh pada saya, kenapa harga tiket pesawat yang pakai baling-baling propeller itu harga tiketnya lebih mahal daripada harga tiket pesawat jet. Padahal pesawat jet kan pakai bahan bakarnya lebih banyak ya. Terus kenapa? Ayo kita bahas. Aviators, sebelum kita membahas kenapa harga tiket pesawat baling-baling lebih mahal daripada harga tiket pesawat jet, kita perlu tahu dulu bagaimana airlines itu menetapkan harga tiketnya. Untuk itu kita harus tahu juga apa saja unsur biaya dan apa saja unsur pendapatan airlines. Nah, pertama kita mulai dengan unsur biaya yang diperhitungkan oleh airlines. Cukup banyak nih. Biaya operasi pesawat itu komponen-komponen besarnya antara lain adalah sewa pesawat atau penyusutan pesawat, bahan bakar, perawatan pesawat, gaji awak pesawat dan pegawai lainnya, dan macam-macam lagi termasuk biaya sewa fasilitas di bandara, asuransi, ground handling, dan sebagainya. Nah, Elevators tadi sudah lihat sedemikian banyak komponen biaya yang ditanggung oleh airlines. Sedangkan penghasilan dari airlines itu hanya 3 unsur. Yang pertama adalah pendapatan dari penjualan tiket. Yang kedua adalah pendapatan dari kargo, dan yang ketiga pendapatan lain-lain, misalnya ada yang pasang iklan dan sebagainya. Aviators, dalam menentukan harga tiket, airlines mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, untuk rute yang sedang dihitung ini, itu yang dihitung bukan hanya jaraknya tapi juga durasi terbangnya, karena rute penerbangan ini tidak selalu garis lurus. Ini termasuk juga ada antri take off, landing, kemudian juga ada harus menyediakan rute alternatif jika di bandara tujuan atau pesawatnya mengalami gangguan. Nah, ini semuanya diperhitungkan. Jadi yang diperhitungkan adalah durasi penerbangan. Kemudian untuk pendapatannya, airlines menggunakan asumsi pesawat itu tidak mungkin selalu terisi 100%. Nah, yang digunakan asumsinya adalah pesawat itu terisi antara 70 hingga 80%. Nah, setelah dirumuskan berapa lama durasi penerbangan untuk suatu rute, akan ketemu berapa banyak aftur yang akan dikonsumsi secara rata-rata untuk rute tersebut. Kemudian akan dimasukkan juga komponen-komponen biaya lain berdasarkan persentasi kontribusi. Ini ada rumusnya sendiri-sendiri. Nanti akan ketemu untuk rute penerbangan tersebut, sekali terbang biayanya X rupiah. Nah, baru nanti akan dihitung X rupiah ini kalau dibagi jumlah penumpang yang diangkut, yaitu tadi sekitar 70-80% dari kapasitas, kosnya ini berapa. Perhitungannya sangat rumit, tapi saya akan coba tampilkan perhitungan yang sangat sederhana menggunakan perbandingan pesawat baling-baling yaitu ATR 72 dengan pesawat jet yang banyak dipakai di Indonesia yaitu Airbus 320 dan Boeing 737-800. Saya juga menggunakan jarak terbang yang sama, yaitu saya menggunakan 1000 km. Nanti akan ketemu durasi terbangnya, kemudian juga
konsumsi bahan bakarnya, dan ujung-ujungnya bisa dihitung berapa banyak konsumsi bahan bakar untuk mengangkut penumpang tersebut, satu penumpang dalam 1000 km rute tersebut. Ini adalah perhitungan yang sangat sederhana, hanya memperhitungkan konsumsi bahan bakar per penumpang untuk suatu rute, belum masuk biaya-biaya lain, belum termasuk juga kondisi real di lapangan seperti antrean take off, landing, dan sebagainya. Nah, dari tabel ini memang terlihat bahwa konsumsi BBM per liter per jam itu ATR 72 hanya 800 liter. Sedangkan untuk jet Airbus 320 dan Boeing 737 itu antara 2.300 sampai 2.500 liter per jam. Airbus dan Boeing 737 itu sekitar 870 km per jam, sedangkan ATR hanya 510 km per jam. Sehingga untuk waktu tempuh 1000 km itu ATR 72 membutuhkan 1 jam 58 menit, sekitar 2 jam. Sedangkan untuk jet itu hanya butuh 1 jam 8 menit rata-rata. Selisihnya cukup banyak. Kemudian dibagi kapasitas maksimum penumpang itu ATR hanya 72, sedangkan untuk jet antara 180 sampai 189. Dengan asumsi load factor atau tingkat keterisian 80%, penumpang yang diangkut oleh ATR hanya 58, sedangkan untuk jet berkisar antara 144 hingga 151. Untuk durasi terbang yang mencakup 1000 km, ATR menggunakan BBM atau aftur 1568 liter. Ini lebih rendah daripada yang dikonsumsi oleh jet antara 2.600 hingga 2.800 liter. Tapi jika ini dibagi dengan jumlah penumpang yang diangkut, ini jauh berbeda. ATR setiap penumpangnya menanggung 27 liter, sedangkan untuk pesawat jet per penumpangnya hanya menanggung 18,5 liter. Nah, Aviators itu tadi baru menghitung volume, kuantitas bahan bakar atau aftur yang digunakan untuk suatu rute. Berikutnya, BBM ini kan tidak hanya volumenya tapi juga harganya. Nah, ini juga menarik karena di Indonesia harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta itu salah satu yang termurah di Indonesia atau bahkan termurah di Indonesia. Daerah-daerah lainnya itu harganya jauh lebih mahal karena biaya angkut, kemudian efisiensi angkutan, karena yang diangkut sedikit jaraknya jauh jadi semakin mahal. Untuk perbandingan, saya akan menampilkan harga aftur resmi Pertamina yang berlaku mulai tanggal 1 September hingga 14 September yang berlaku di seluruh Indonesia. Saya akan beri perbandingan harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta dan harga aftur di Bandara Ambon. Selisihnya lumayan. Harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta itu adalah Rp14.591,43 per liter. Sedangkan di Ambon harga aftur adalah Rp16.917,60. Nah, Aviators, tadi saya sudah menampilkan data tentang perbedaan konsumsi aftur. Saya juga sudah menampilkan perbedaan harga aftur. Sekarang saya akan menampilkan perbedaan harga tiket antara tiket pesawat baling-baling dan pesawat jet untuk rute yang sama supaya apple to apple. Nah, saya tentunya akan menggunakan panduan dari pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 106
tahun 2019 tentang tarif batas bawah dan tarif batas atas tiket penumpang dalam negeri kelas ekonomi. Yang diatur hanya kelas ekonomi, kelas bisnis semuanya berdasarkan mekanisme pasar. Kita simak tabelnya, saya akan menampilkan 2 rute di sini yang sama-sama dilayani baik oleh pesawat jet maupun oleh pesawat baling-baling. Ini adalah tabelnya. Kita lihat di sini rute Pangkalan Bun Semarang untuk pesawat baling-baling tarif batas bawahnya 511.000. Sedangkan untuk pesawat jet tarif batas bawahnya lumayan jauh lebih rendah yaitu 339.000. Sedangkan untuk batas atasnya pesawat baling-baling 1.461.000, untuk pesawat jet hanya 969.000. Untuk rute Denpasar Lombok Praya pesawat baling-baling batas bawahnya 152.000, pesawat jet 113.000. Sedangkan batas atasnya pesawat baling-baling 435.000, pesawat jet 323.000. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa harga tiket pesawat jet itu jauh lebih murah daripada pesawat baling-baling. Dan pertanyaan berikutnya, kalau begitu kenapa tidak semua rute aja dilayani dengan pesawat jet? Menarik ini. Kita perlu ingat bahwa pesawat jet mengkonsumsi bahan bakar yang sebenarnya lebih banyak daripada pesawat baling-baling. Tapi kapasitas penumpangnya juga jauh lebih banyak daripada pesawat baling-baling. Kalau semua rute dilayani pesawat jet, jumlah penumpangnya ini belum tentu memenuhi jumlah minimum untuk keekonomian operasi pesawat jet. Sehingga tidak efisien, tidak layak secara bisnis dilayani oleh pesawat jet. Unsur lain yang membuat biaya operasi pesawat baling-baling ini lebih mahal daripada pesawat jet per penumpang per kilometernya adalah biaya logistik. Ingat, pesawat-pesawat baling-baling ini melayani bandara-bandara kecil yang mana tidak dilayani pesawat jet. Sehingga airlines yang mengoperasikan pesawat-pesawat kecil ini juga membutuhkan pelayanan maskapai lain yang mengoperasikan jet itu untuk membawa logistiknya. Baik itu perlengkapan kerja, komponen, suku cadang dan sebagainya ke bandara besar terdekat sebelum kemudian diangkut lagi dengan pesawat mereka ke bandara-bandara kecil untuk mendukung operasi maupun perawatan pesawat. Masih ada tantangan lagi di Indonesia. Selama pandemi, ribuan pesawat di seluruh dunia ini diistirahatkan. Nah, ketika pandemi sekarang sudah teratasi, ribuan pesawat ini juga serentak akan dihidupkan lagi. Akibatnya apa? Terjadi kelangkaan suku cadang. Ini yang membuat suku cadang pesawat harganya naik, antrenya juga lama. Itulah sebabnya kenapa harga tiket sekarang belum bisa turun. Plus selama hampir 3 tahun airlines ini juga menanggung rugi, nambah utang yang sekarang ini harus dicicil. Sekaranglah saatnya mereka juga mengumpulkan pendapatan untuk membayar hutang-hutang yang tertunggak. Nah, terkait lagi secara spesifik pesawat baling-baling di Indonesia yang banyak digunakan untuk pesawat baling-baling yang besar, yaitu kapasitas penumpangnya di atas 30, yang terbanyak dioperasikan adalah ATR 72. Yang terdaftar adalah 75 atau 76. Tapi sekarang ini yang dioperasikan hanya sekitar 40. Kenapa? Karena di seluruh dunia
itu hanya ada 6 bengkel pesawat ATR 72 untuk perawatan dan perbaikan mesinnya. Yang terdekat ada di Singapura. Dulunya ada 18, sekarang tinggal 6. Ini kembali lagi, untuk perawatan mesin pesawat harus antre panjang. Biayanya juga meningkat, sehingga ada daerah-daerah yang dulunya dilayani pesawat ATR, sekarang tidak bisa dilayani karena kelangkaan pesawatnya itu sendiri. Aviators, tadi sudah saya ulas cukup mendalam tentang kenapa biaya tiket atau harga tiket pesawat baling-baling lebih mahal daripada pesawat jet. Nah, salah satu unsur terbesarnya dan ini konstan ya, yaitu harga aftur yang tinggi di daerah-daerah. Lantas apa solusinya? Saya mengusulkan perlu adanya intervensi pemerintah agar harga tiket pesawat baling-baling ini bisa lebih rendah, diturunkan, karena ini melayani daerah-daerah kecil yang membutuhkan juga transportasi udara. Intervensi seperti apa? Apakah memungkinkan dibuat harga aftur itu seperti harga Pertamax dan Pertalite, satu harga untuk seluruh Indonesia? Ini akan menurunkan biaya aftur di bandara-bandara kecil. Atau ada insentif dan program-program lain dari pemerintah, misalnya menurunkan atau menghapus PSC, Passenger Service Charge, PJP2U. Ini juga akan menurunkan biaya harga tiket, terutama untuk bandara-bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, UPBU. Unit Pengelola Bandar Udara, bukan BUBU, Badan Usaha Bandar Udara, yaitu Angkasa Pura I, Angkasa Pura II yang memang harus mendapatkan penghasilan dan keuntungan untuk kelangsungan usahanya. Demikian Aviators, tadi sudah saya uraikan tentang seluk-beluk harga tiket pesawat baling-baling dan pesawat jet dan kenapa harga tiket pesawat baling-baling lebih mahal daripada pesawat jet. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.